ってくるってのがお約束だろ。 Cerita dibuka jam 7 pagi, wanita bernama Raiko Kujerai bangun di pagi hari. Dia menyiapkan makanan sebelum berangkat kerja. Tapi sebelum itu dia menikmati udara segar dengan semangka sambil menikmati udut di pagi hari. Setelahnya dia menyiapkan diri untuk berangkat. Di tengah perjalanan Kujerai disapa oleh Sauhe dan sampai di tempat kerjanya. Kujerai sendiri bekerja di agen properti di perusahaan yang menjual dan menyewa properti di dalam kota Kowloon. Ketika Kujerai ingin absen, tiba-tiba Hajime Kudo menyelak untuk absen duluan. ギリギリ Di dalam kerja itu, Kujerai ngasih daftar kerja yang baru kepada Kudo. Lalu Kujerai merasa aneh dengan kacamatannya itu. Di jam makan siang, Kujerai mengajak Kudo untuk makan di restoran baru. Namun Kudo menolak dan memilih untuk makan di tempat biasa saja. Tentu Kujerai malas dengan hal itu. Kudo dengan semangatnya ngasih tahu Kujerai kalau makanan di sini lebih enak daripada apapun itu. Kujerai bertanya kenapa kacamatanya itu dari pagi sangat buram sekali. Dan menurut Kudo mungkin saja matanya Kujerai semakin buruk. Kujerai pun langsung meneteskan matanya menggunakan obat itu. Melihat itu, Kudo mengoceh. Kujerai menggunakan obat tetes mata dari perusahaan farmasi Hibenuma. Kata Kudo, semenjak perusahaan itu diambil alih oleh anaknya, udah tidak dapat dipercaya lagi. Daripada menggunakan obat itu, lebih baik dipijat saja di area tertentu. Kudo pun menyuruh Kujerai mendekat, biar dia saja yang memijat matanya. Tentu Kujerai menolak, bisa-bisa matanya itu akan semakin parah. Dan juga Kujerai ngatain Kudo dia tidak mau dipijat sama gorila seperti Kudo. Sentak Kudo pun marah dan dia berdua malah bertengkar. Tapi pertengkaran itu berhenti karena pesanan mereka datang. Sambil makan, Kujerai membicarakan tentang ruangan 205 di gedung siang. Udah setengah tahun kamar itu kosong terus. Ya karena kamar tersebut tidak ada AC dan tidak terkena sinar matahari sama sekali. Dan tempatnya juga udah lumayan tua. Hanya orang aneh saja yang mau tinggal di situ. Menurut Kudo, jika tempat itu dicat ulang, mungkin saja akan sedikit bagus. Setelah selesai makan, karena masih ada waktu, Kujerai mengajak Kudo untuk minum teh terlebih dahulu. Tapi Kudo menolak berkata lain waktu saja, dan menyuruh Kujerai untuk pergi ke tempat optik untuk melihat kesehatan matanya, karena akan repot pas kerja nantinya. お茶はまた今度な。 Setelah matanya Kujerai diperiksa, mata Kujerai pulih turun menjadi -2. Ya jelas dia sangat kaget. Menurut Terashima, Kujerai itu lebih cantik tidak menggunakan kacamata. Namun berbeda bagi Kudo. Menurut Kudo, Kujerai itu lebih cantik menggunakan kacamatanya. Di sore harinya, Kujerai bertanya apakah Kudo menantang proyek generik Tera. Generik Tera, sebuah proyek atau teknologi yang memungkinkan penciptaan manusia buatan dan berdasarkan data dari ingatan manusia asli. Jelas Kudo menolak proyek itu karena dia nggak mau menggunakan uang pajaknya untuk ngebangun bumi tiruan. Bagi Kudo, kota Kulon adalah tempat yang penuh nostalgia, lampu yang kelap-kelip, terowongan yang lembab, dan tetangga yang berisik. Bagi Kudo, perasaan semua itu sama aja dengan sebuah cinta. Dan semua penduduk kota merasakan hal yang sama. Kudo sangat yakin kota Kulon tidak akan pernah berubah. 時々感じます。懐かしさ。目元にシワできてるぞ。 Besok paginya, Terashima mengira Kujerai tidak akan memakai kacamata lagi. Tapi ternyata salah. Kata Kujerai, kacamata yang dia pakai sekarang bukan kacamata minus. Kujerai hanya tidak biasa melihat dirinya sendiri tidak memakai kacamata. シワ隠しでメガネかけてんのか？ Lalu Kujerai melihat pergelangan tangan Kudo yang kotor dan dia bertanya. Kata Kudo, ini adalah sebuah kebiasaannya. Saat berjalan kerja, Kudo selalu menyentuh tembok yang ada tulisan angka di dinding jalan itu. Dan itu seperti aturan pribadinya. Setelah itu, di malam harinya, Kudo merasa lelah mengajak Kujerai untuk makan malam bersama. Di tengah perjalanan, Kujerai bertanya, kita akan pergi makan kemana? Sedangkan restoran biasanya, kita makan udah kelewat. Singkatnya, dia berdua sampai di Jalan Senja. Lalu dia berdua menikmati semua makanan di situ.
Setelah udah kenyang, Kudo mengajak ke tempat kafe teh ikan mas. Di dalam situ mereka berdua memesan kopi es. Pelayan tersebut memberikan semangka gratis buat dia berdua. Sontak Kujirai jadi senang dan langsung memakan semangka tersebut. Entah apa yang terjadi setelah melihat Kudo yang lagi ngudut, Kujirai tiba-tiba merasakan dirinya memiliki nostalgia. Setelah selesai, pelayan itu salah paham, menyangka Kujirai adalah pacarnya Kudo. Dan pelayan itu berkata tidak menyangka Kudo membawa pacarnya ke tempat ini. Tentu Kujirai ingin menjelaskan salah paham itu, namun Kudo menyuruh Kujirai segera pergi. Di tengah perjalanan, Kujirai ngasih tahu Kudo kalau pelayan tadi menyangka kita lagi pacaran. Apakah kita kembali saja untuk menjelaskan kesalahpahaman itu kepadanya? Kujirai takut suatu saat nanti Kudo pergi ke tempat tadi dengan pacarnya merasa canggung dan tidak enak. Namun Kudo menyuruh Kujirai tidak usah memikirkan itu. Lalu Kudo memberikan hadiah kecil berupa ikan emas untuk Kujirai. Keesokan harinya di cuaca yang panas, Kujirai mengecat ruangan itu dan Kujirai sedikit tergelincir. Untungnya Kujirai tidak terjatuh ke bawah dan singkatnya hanya bagian satu tembok saja yang belum dicat oleh Kujirai. Setelah ingin istirahat, tiba-tiba Kujirai merasa lemas dan pusing. Untungnya Kudo datang menangkap Kujirai. ヒーローは遅れてくだろ。 Setelahnya Kudo ngasih teh. Tujuan Kujirai membersihkan ruangan itu karena ingin menyediakan lingkungan yang aman untuk para penyewa. Lalu Kudo menggantikan Kujirai untuk mengecat bagian sisanya. この人のことが好きだ。 Keesokan harinya Kujirai mencari tempat kafe teh ikan mas waktu itu. Namun Kujirai bingung tidak menemukan tempat tersebut. Karena susah dia pun kembali ke tempat kerja. Pas di dalam Kujirai melihat Kudo lagi tidur di sana. Kujirai pun mencoba untuk membangunkannya. Tapi Kudo tidak segera bangun juga. Untuk menipu Kudo, Kujirai meniru suara Terashima untuk membangunkan Kudo. Kudo pun bangun, tapi tiba-tiba dia menarik Kujirai dan menciumnya. Kujirai pun langsung dilempar Kudo, dan Kudo dengan wajah datarnya minta maaf dan berkata, "Aku mengira Kujirai itu adalah orang lain," sambil pergi dari tempat itu. Sedangkan Kujirai hanya terdiam dengan apa yang terjadi barusan. Di jam 5 sorenya, Kudo bertanya apa yang akan Kujirai makan di hari ini. Dengan nada gugup, Kujirai menjawab dia ingin makan nasi babi rebus. Lalu Kudo menyuruh Kujirai pulang kerja duluan saja, dan Kudo mau makan sendirian. Melihat lembaran kertas kerja Kudo berantakan, Kujirai ingin merapikannya. Namun Kujirai tidak sengaja melihat foto Kudo bersama seorang gadis. Setelah pulang kerja, Kujirai mampir terlebih dahulu ke kafe teh ikan mas. Kujirai memesan kembali es kopi. Kujirai pun mencoba melihat kembali foto tersebut. Namun pelayan itu berkata kalau dialah yang memotret foto itu, yang dimana di hari Kujirai dan Kudo bertunangan, dan pelayan tersebut yang mengambil gambar itu di tempat ini. 言ってること